Kritik tidak hanya dari mahasiswa, guru besar, akademisi, 13 Agustus lalu juga menyuarakan ini. Pemerintah menganggap ini hal yang serius nggak, Mas? Ya tentu pemerintah menganggap ini sesuatu yang penting. Dengan apa? Dan saya kira kalau kritik ini datang dari masyarakat, dari akademisi, dari mahasiswa, dari kelompok masyarakat sipil, saya kira kan basisnya yang harus kita baca, basisnya adalah kepedulian. Dan basisnya adalah rasa cinta terhadap bangsa dan negara ini. Nah, dan itu juga yang dilihat pemerintah. Apa yang sudah dilakukan? Yang sudah dilakukan adalah dari waktu ke waktu ada banyak ruang untuk bisa berdialog. Dalam hal ini apakah langsung dengan presiden, dengan para menteri, atau dengan jajaran pemerintah di level daerah dan lain sebagainya. Dan tentu yang dilakukan pemerintah bahasanya adalah bahasa kebijakan, bukan bahasa dialektika gitu. Dan meskipun ini masih dianggap tidak puas oleh rekan-rekan mahasiswa, sebenarnya kawan-kawan, Mora, ini sebenarnya apa bare minimumnya di satu titik teman-teman mahasiswa menganggap bahwa kami sudah tidak perlu lagi turun ke jalan karena sudah ada perbaikan yang dilakukan. Apa bare minimum itu di saat tidak dianggap lagi tone deaf pemerintah seperti yang disuarakan di media sosial? Ada 3 unsur dari partisipasi bermakna sebenarnya bagi masyarakat sipil dalam penentuan kebijakan pemerintah. Dan satu hal yang selalu luput dilaksanakan oleh pemerintah. Apa itu? Adalah right to be considered, adalah hak masyarakat untuk dipertimbangkan dalam memutuskan kebijakan. Karena itu kan sifatnya kan imaterial. Jadi itu gampang untuk didalihkan oleh pemerintah. Tapi itu terbukti lewat apa? Itu terbukti lewat gap kebijakan tadi. Dan satu hal lagi, gimana mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemerintah itu mau mendengarkan kritik ketika keputusan dari Mahkamah Konstitusi nomor 40 tahun 2026 tentang pemisahan anggaran MBG dengan anggaran pendidikan saja tidak didengarkan. Meskipun memang dia mengatakan di tahun 2028, tapi seharusnya sejak era APBN tahun ini tuh sudah ada upaya untuk pengecilan dan juga efisiensi. Biar nggak terjadi apa? Biar nggak terjadi shock di anggaran tahun depan ketika dia dipisahkan sepenuhnya dari anggaran pendidikan. Sekarang kan bebannya kan sekarang berada di pemerintah. Bolanya ada di pemerintah. Karena mereka menolak untuk melaksanakan itu dan anggaran BGN masih 240 triliun, masih predator, masih mengambil anggaran pendidikan. Nanti tahun depan saya udah bisa mengira ya bahwa ketika kita menuntut lagi-lagi untuk ada efisiensi dan menghentikan MBG, pasti mereka akan bilang kasihan loh program ini sudah terlalu besar, ini janji kampanye. Padahal udah disuruh sama MK. Bahkan MK sendiri aja nggak didengarkan bagaimana orang-orang seperti saya, orang-orang seperti mbaknya, orang-orang seperti penonton-penonton kita di rumah gitu. Hak untuk didengarkan. Saya kira pemerintah dipertimbangkan hak untuk dipertimbangkan tadi, right to be considered tadi. Saya kira itu yang menjadi basis bagaimana kebijakan-kebijakan selama ini dilakukan, karena prosesnya itu dilakukan secara benar gitu ya, mekanismenya juga dijalankan berdasarkan perencanaan dilakukan oleh Bappenas, kemudian ada konsultasi juga dengan DPR dan lain sebagainya. Saya kira proses untuk pengambilan kebijakan itu bisa kita lihat dan saya kira itu yang menjadi pegangan pemerintah melakukan. Ini penting karena saya jadi ingat. Tapi saya di sini perlu tegaskan, kan yang harus diperhatikan oleh pemerintah ini sangat kompleks dari Sabang sampai Merauke, pusat sampai daerah, kemudian segmen masyarakat dari atas sampai bawah, kemudian juga dimensi tema atau isunya banyak sekali. Dan disitulah kenapa ada yang disebut sebagai prioritas. Mana yang diprioritaskan? Maunya kan menyelesaikan semua, tapi ada keterbatasan ruang fiskal misalnya. Di situ ada keterbatasan waktu, ada prioritas yang harus diutamakan sih karena sifat urgensi dari penerima manfaatnya. Saya jadi ingat tulisannya Mas Fat 2018, generasi awam reformasi harus merawat semangat reformasi ini. Kalau Mas sekarang jadi aktivis, bakal turun ke jalan nggak dengan kondisi negara saat ini? Saya kira kita sebagai pelaku demokrasi gitu ya, kan menyadari bahwa ada ruang dan ada peran-peran yang dilakukan. Ketika misalnya kelompok masyarakat sipil bisa menyampaikan apa? Mereka bisa memberikan kajian, menyampaikan pendapat. Jika Mas jadi mahasiswa sekarang sebagai aktivis, Anda akan turun ke jalan? Ya, akan turun ke jalan karena itu ruangnya. Ya, kira-kira demoin apa kalau Mas turun ke jalan? Ya pasti yang sesuai dengan keadaan masyarakat, yaitu yang menjadi apa yang diperjuangkan, disampaikan, karena tugasnya ketika kita berada di ruang tadi sesuai dengan peran demokrasi misalnya, itu menyampaikan pendapat, menyampaikan
usulan dan lain sebagainya. Ada juga misalnya yang perannya menjadi pressure group, memberikan pressure. Ada perannya melakukan proses, misalnya partai politik melakukan rekrutmen politik, melakukan kerja-kerja partai politik. Nah, pemerintah dalam hal ini eksekutif, tugasnya adalah membuat kebijakan dan melaksanakan kebijakan. DPR tugasnya apa? Tugasnya melakukan legislasi. Dan bare Jadi minimumnya, demokrasi itu punya ruang dan punya peran-perannya. Gitu. Oke, termasuk yang ditunggu-tunggu adalah hak untuk dipertimbangkan itu bisa dilaksanakan oleh pemerintah. Terima kasih Mas Tamora, terima kasih Bung Fat sudah hadir di Rosi. Saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Friska Clarissa. Selamat malam. Sampai jumpa.